bahwasannya bulan Ramadan kita mempersiapkan membaca Al-Quran. Sekarang saya terangkan atau memberikan keutamaan, banyak sekali keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Lebih-lebih itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyanyiakan barang orang yang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah tamasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Mari kita senantiasa manjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih sempat memberikan kita kenikmatan, baik kenikmatan jasmani maupun rohani yang telah kita nikmati, yang mana ketika kita hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita berikan, yang telah kita nikmati selama ini, maka nikmat itu tidak akan pernah terhitung. Andai kata ranting buat pena atau buat nulis, andai kata daun-dedaunan buat buku, buat lembaran, dan andai kata air atau air yang ada di samudra, air laut yang ada di dunia buat isi pensil tersebut, isi pulpen tersebut, buat tinta, manakala semuanya itu tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita bisa menikmati indahnya Islam, indahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keteguhan, dengan kesungguhan, dengan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merasakan sampai sekarang ini adalah agama Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah tamasya malam Sabtu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembukaan MC sudah mengatakan bahwasannya saya akan menyampaikan tips menyambut bulan Ramadan. Sebelum membahas tips menyambut bulan Ramadan, kita kembali ke belakang dulu, kita murojaah atau kita ulas kembali tentang bulan di mana hari ini adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban terletak di antara bulan yang istimewa. Kemarin yaitu bulan Rajab, yang mana bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan atau bisa disebut dengan bulan hurum, di mana bulan hurum tersebut adalah ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan hanya mengharap ridha Allah, maka akan dilipat gandakan pahala tersebut. Namun ketika kita mau melaksanakan atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menambahkan hukuman atau azab besok di akhirat. Setelah bulan Rajab, yaitu bulan ini adalah bulan Sya'ban, di mana semua kebanyakan manusia lalai dalam bulan Sya'ban. Kita tahu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau masuk bulan Ramadan atau bulan Sya'ban, Rasulullah menggiatkan atau melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik membaca Al-Qur'an, salat wajib, salat sunnah, dan puasa sunnah. Dalam riwayat Rasulullah pernah sampai melaksanakan puasa hingga full 1 bulan atau bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan kebaikan atau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang termasuk puasa sampai banyak sekali sehingga mau 1 bulan full?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabat, di saat bulan Sya'ban ketika amal-amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedang berpuasa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dalika syahrul yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'ma ila rabbil alamin." Dalika syahrun, bulan ini adalah bulan yaghfulun nas, manusia banyakan melalaikan bulan Sya'ban. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Wa huwa syahrul ya'furu fihi al-a'mal, di mana bulan tersebut, bulan Sya'ban adalah diangkat amal-amal kita, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya, alangkah bahagianya ketika kita sedang berpuasa, sedang melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, sholat wajib, sholat sunnah. Seketika itu malaikat melihat kita dan langsung dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, hambamu saat ini sedang saum atau puasa sunnah." Maka dicatat Allah Subhanahu wa taala langsung sebagai pahala kita. Namun alangkah buruknya ketika kita di bulan Sya'ban melaksanakan hal keburukan, hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan atau mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, karena di saat itu malaikat menyampaikan amalan kita, yaitu amalan buruk. Tadi hadis riwayat An-Nasai. Selain itu banyak kejadian di luar yang sangat luar biasa yang terjadi di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah peristiwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Allah kembalikan seperti semula. Dulu kiblatnya Masjidil Aqsa. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menadahkan mukanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti arah kiblat dari Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' wa nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah."
kami melihat wajahmu Muhammad sering mengadahkan ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu Makkah, dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Al-Baqarah ayat 144. Hikmah dari peristiwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengganti kiblat dari ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Untuk mengetahui orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 sebelumnya, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul wa may mimman yanqalibu 'ala aqibai." Kami tidak menjadikan kiblat dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar mengetahui siapa yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan siapa yang berbalik atau mengingkari atau tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa tersebut orang-orang diuji, benar-benar diuji keimanannya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa besar, seberapa kuat imannya ketika diubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ada orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kiblatnya diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang beriman, yang percaya kepada Rasulullah bahwa itu utusan Allah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu bahkan menambah keimannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa tersebut dari bulan Sya'ban yang sudah di pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban sudah berlanjut, maka mari kita kuatkan iman kita, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita percaya bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apapun, melaksanakan ibadah, itu dasarnya langsung dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ragu, tidak usah bimbang kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah meragukan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tadi, bulan Sya'ban adalah bulan di mana ketika kita beramal langsung diangkat atau langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari di bulan Sya'ban ini giat-giat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang tamasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit ulasan murojaah di bulan Sya'ban yang terdahulu, peristiwa-peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kejadian di saat ini, yaitu bulan Sya'ban banyak manusia yang lalai. Apalagi bentar lagi kita menuju bulan yang dimana kita impikan, dimana sahabat-sahabat sangat menunggu, kita semua pun menunggu, yaitu bulan Ramadan. Kebanyakan kita berpikir besok bulan Ramadan untuk beribadah, untuk puasa, untuk thalabul ilmi, untuk baca Al-Quran, sehingga di bulan Sya'ban kebanyakan pikiran kita untuk tidak melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Apalagi ibadah puasa.
Dimana ketika kita puasa bulan Sya'ban kita melatih untuk menuju bulan Ramadan. Jamaah sidang Jumat, jamaah tamasya yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hari Jumat tamasya kemarin sudah diulas keutamaan Ramadan. Malam ini insyaallah saya membahas beberapa tips ketika kita mau memasuki bulan Ramadan atau memasuki bulan suci yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan, sudah keistimewaan dari dahulu. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Ramadan sangat istimewa, pahalanya banyak, derajatnya Allah Subhanahu wa taala juga umbar atau obral, sehingga banyak sekali ketika kita di bulan selain bulan Ramadan kita sangat minim untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika bulan Ramadan datang, kita giat melaksanakan ibadah, baik membaca Al-Qur'an, salat sunnah ditingkatkan, salat wajib ditingkatkan, karena kita sudah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan bulan banyak pahala dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menerangkan hanya 4 tips dalam menyambut bulan Ramadan. Yang asli banyak tips-tips ketika kita mau memasuki bulan Ramadan. Hanya membahas 4 tips kita ketika mau menyambut bulan Ramadan. Yang pertama yaitu adalah sungguh-sungguh menyiapkan dan berdoa agar disampaikan Allah Subhanahu wa taala, agar ditemukan kita ke bulan Ramadan yang akan datang. Ada doa sedikit, Allahumma ahillahu alaina bil yummi wal iman was salamati wal islam wa taufiqi liman yuhibbu Rabbuna wa yarda Rabbuna wa rabbukallahu. Ya Allah, tampakkanlah bulan itu, bulan besok yaitu bulan Ramadan, kepada kami, kepada kita sebagai orang yang beriman yang telah menanti bulan Ramadan. Menampakkan apa? Menampakkan atau membawa keberkahan, membawa keimanan, membawa keselamatan, dan membawa Islam. Ini adalah doa ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin iman kita semakin kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita menyiapkan. Yang pertama adalah sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah apa? Berkahilah semua yang berkah, baik iman, Islam dan lain sebagainya di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna fi Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, atau temukanlah kami untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena sangat penting doa tersebut, maka pertama kali tips yang harus kita laksanakan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama sahabat di bulan Sya'ban memberi kabar gembira kepada sahabat-sahabat beliau, yaitu Rasulullah ketika bersama para sahabat mengucapkan, "Qad ja'akum Ramadan syahru mubarakan iftaradallahu alaikum syiyamahu tuftahu fihi abwabul jannah." Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan pada kalian untuk berpuasa pada bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Saat itu pintu-pintu surga dibuka. Ini adalah kabar gembira ketika Rasulullah SAW memasuki bulan Sya'ban dan mau memasuki bulan Ramadan, adalah memberi kabar gembira bahwa pintu-pintu surga Allah dibuka dengan lebar. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah ketika kita menyambut bulan Ramadan, yang kedua tipsnya menyiapkan kurikulum Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tips yang kedua adalah menyiapkan kurikulum atau membuat kurikulum agenda Ramadan kita besok. Hari pertama kita melaksanakan apa? Hari kedua melaksanakan apa? Sampai hari terakhir, yaitu di mana ada malam Lailatul Qadar. Kita harus menyiapkan dari dini untuk menyongsong atau menyambut bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan, kita sulit untuk membaca Al-Quran, atau bahkan ketika selain bulan Ramadan kita menempatkan Al-Quran kita di lemari, bahkan ada yang berdebu. Minimal kita bersihkan, itu lebih baik daripada berdebu. Lebih baik lagi kita bersihkan, kita baca, kita telaah makna-makna dari Al-Quran atau mempelajari arti makna dari Al-Quran yang telah kita baca. Berapa banyak kita temui Al-Quran Al-Quran berdiam diri di lemari kita. Oleh karena itu, mari kita bulan Sya'ban kita pemanasan untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, murojaah Al-Quran dan sebagainya, menelaah, mempelajari Al-Quran, sehingga besok bulan depan, bulan Ramadan, kita sudah menyiapkan sering membaca Al-Quran, sering menelaah Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Di bulan Ramadan kita akan mudah untuk membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban kita pemanasan untuk membaca Al-Quran. Membuat kurikulum di mana bulan Ramadan harus ada peningkatan. Peningkatan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah fardu atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita bulan Ramadan, mari kita tingkatkan salat wajib kita. Sebelum Ramadan kita enggan untuk melaksanakan salat fardu, salat wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang kita latih diri kita untuk melaksanakan salat fardu, salat wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada orang yang enggan untuk melaksanakan sholat atau bahkan keset atau malas melaksanakan sholat di masjid.
Untuk para kaum laki-laki wajib untuk melaksanakan sholat di masjid. Kalau emang ada udzur, monggo boleh tidak sholat di masjid. Namun jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, lingkungan kita, daerah kita, jangan sampai meninggalkan sholat fardu atau sholat wajib. Menyiapkan kurikulum sholat sunnah. Sebelum Ramadan, sholat sunnah rawatib kita dang-dang teh, atau bahkan tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Maka mulai dari sekarang di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan kita siapkan atau kita menyiapkan, kita laksanakan untuk sholat rawatib kita. Ba'da maghrib, ba'da isya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, dan sholat sunnah lain sebagainya. Sholat sunnah kita yaitu sholat duha, awal duha, pertengahan duha, atau akhiran duha. Sholat tahajud kita, karena besok Ramadan kita dilatih untuk sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, sholat tarawih. Kalau kita tidak dilatih mulai sekarang, kita enggan, malas, atau capek untuk melaksanakan sholat tarawih. Apalagi di siangnya kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, ada kalanya manusia capek di saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, menyiapkan kurikulum Ramadan atau reng-rengan ketika kita mau memasuki Ramadan. Yang ketiga adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi saya sudah menyampaikan bahwasanya Rasulullah sangat giat untuk melaksanakan untuk melaksanakan puasa sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah berpuasa secara sempurna atau penuh kecuali bulan Ramadan, yaitu apa? Di bulan Sya'ban. Rawahu Bukhari. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu lam yakun yasumu minas sanati syahran taman illa Sya'ban wa yasillu bihi Ramadan, bahwa Nabi belum pernah puasa 1 bulan penuh selain Sya'ban. Kemudian beliau sambung dengan Ramadan. Hadis Anas Sa'id disahihkan oleh Albani. Ini dari Ummu Salamah, yaitu menjelaskan bahwasannya bulan Sya'ban Rasulullah menggiatkan untuk puasa sunnah. Untuk apa? Untuk melatih diri kita. Ketika kita mau berlomba di suatu ajang apapun itu, ketika kita tidak melatih, ketika kita tidak melatih untuk belajar apa yang harus kita lombakan tersebut, maka di perlombaan itu akan kita kesulitan untuk melaksanakan atau meraih perlombaan tersebut, untuk memenangkan perlombaan tersebut. Oleh karena itu kita disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Lalu tips yang keempat, tadi sudah ketiga, sekarang yang keempat adalah rajin membaca Al-Quran. Tadi sudah saya terangkan di awal bahwasannya bulan Ramadan kita mempersiapkan membaca Al-Quran. Sekarang saya terangkan atau memberikan keutamaan banyak sekali
keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Lebih-lebih itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyanyiakan barang orang yang membaca Al-Quran. Keutamaan mendapatkan pahala berlipat ganda. Beda dengan ketika kita membaca buku yang lain selain buku Al-Quran atau kalamullah, firman Allah. Allah khususkan bagi orang yang membaca Al-Quran dapat pahala yang berlipat ganda. Dalam hadis Rasulullah menerangkan bahwasannya ketika membaca satu huruf di dalam Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Ketika membaca huruf alif lam mim itu tidak satu huruf, manakala dihitung satu huruf hijaiyah alif lam mim sudah kita mendapatkan 3 dan kita mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita giat untuk membaca Al-Quran yang lebih panjang, satu ayat kita hitung lebih-lebih 10-20 huruf yang kita baca. Kita menghitung banyak sekali pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kepada kita siapa? Kita yang sering atau suka membaca Al-Quran. Keutamaan yang kedua, membaca Al-Quran menjadi amal terbaik. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-sebaik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran. Siapa? Yaitu kita sebagai seorang yang beriman kitabullah, kitab kita adalah Al-Quran. Kita mendapatkan kabar baik. Kita sebagai hamba Allah yang terbaik ketika kita membaca Al-Quran. Wa'allamahu, bahkan lebih-lebih ketika kita mengamalkan apa yang kita baca. Sebelum mengamalkan kita mempelajari artinya, membaca artinya, membaca tafsirnya dan sebagainya, sehingga kita bisa melaksanakan di kehidupan sehari-hari kita. Keutamaan yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran adalah mendapat derajat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadal kitab wa aqwaman wa yad'u bihi li akharin. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini. Kitab apa? Kitab Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga merendahkan melalui beberapa kaum lainnya melalui kitab ini. Kitab apa? Kitab Al-Quran. Bagi siapa? Bagi yang tidak ingin membaca, mempelajari, menelaah dan mengamalkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, keutamaan ketika kita membaca Al-Quran adalah mendapatkan sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan dzikir dan memintaku, aku akan memberikan kepadanya sebaik-baik anugerah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kita akan mendapatkan anugerah yang paling baik manakala ketika kita membaca, menelaah, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Kita saja membaca aja sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita
berniatan untuk mempelajari dan lebih-lebih untuk mengamalkan isi Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut, keutamaan kalamullah atas kalam yang lain. Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya kalamullah adalah firman langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda dari bacaan-bacaan yang lain, bacaan koran, bacaan komik dan lain sebagainya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat keutamaan dalam kalamullah, kalamnya sendiri, yaitu firman Allah. Seperti keutamaan Allah atas semua makhluk. Kalamullah atau firman Allah, Al-Quran adalah utama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling utama dibandingkan pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Khalik, pencipta kita, pencipta alam semesta, baik yang hidup maupun yang mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah tamasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi murojaah sebagai pengingat kita untuk menyongsong di bulan Ramadan yang insya Allah jatuh pada tanggal 23. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ibadah-ibadah wajib kita dan ibadah-ibadah sunnah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata yang benar itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau masih ada salah, itu keterbatasan ilmu saya, keterbatasan belajar saya, sehingga masih ada yang salah, masih ada yang keliru, mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.